pagi dan selamat ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa kita masuk pada minggu yang keempat. Sekalipun kita tidak ibadah di gereja, tapi kita ibadah di rumah tangga kita masing-masing. Dan kita membuat mezbah. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, Engkau pelihara kami sepanjang minggu, sepanjang hari, sepanjang malam. Dan kami ada sebagaimana kami ada semua karena Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang Kau berikan hidup kami tidak sia-siakan. Kami gunakan dengan baik, mengadakan satu mezbah di rumah tangga kami masing-masing. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengarkannya. Dan Roh Kudus tetap menguasai hati, pikiran kami, biar setiap perkataan menjadi berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menampung kebenaran firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat kembali dalam kasih Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dalam tema sikap hidup warga negara kerajaan surga. Kita ambil dari PP pasal 3 ayat 20 dan ayat 21. Karena kewargaan kita ada di dalam surga. Dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Alkitab jelas, kita warga negara kerajaan surga. Secara jasmani warga negara Indonesia, tapi secara rohani kita warga negara kerajaan surga. Berarti satu ketika kita juga akan pulang ke surga. Kenapa demikian? Sebab kita warga negara kan surga, kita juga akan pulang ke surga. Kita melihat keadaan dunia yang kita dengar dan kita lihat dan kita alami, manusia sekarang ditanya dengan apa? Katakan takut. Takut dengan virus corona, takut dengan masa depan, takut dengan persoalan hidup, takut dengan keadaan dunia yang kita hadapi, ekonomi dan bla-bla yang selanjutnya. Tapi ingat, ketakutan itu baik. Tapi yang justru yang kita takutkan, apakah nama kita tulis dalam kitab kehidupan anak domba? Sebab kita warga negara surga, nama kita juga ada di surga. Maka kita sebagai orang yang percaya, kita harus memperhatikan hidup ini dengan baik. Sebagaimana di dalam Lukas pasal 17 ayat 26 dan ayat 27 yang berkata demikian, dan sama seperti terjadi pada zamanmu, demikian pula lah hal kelak pada hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari masuk ke dalam batra. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Alkitab mengatakan sebagaimana pada zaman Nuh, demikian kelaknya hari-hari di mana kedatangan Tuhan. Sebagaimana pada zaman Nuh, mereka makan, minum, kawin, mengawinkan. Mereka tidak peduli kata-kata Nuh. Ayo mas dalam batra, ayo mas dalam batra. Mereka cuek, mereka tidak perhatikan kata-kata Nuh. Demikian pada hari ini, di akhir zaman, banyak manusia tidak mempedulikan lagi kata-kata firman Tuhan. Ayo masuk ke dalam batra kemurahan Allah. Ayo masuk dalam batra Allah. Ayo masuk, ayo masuk. Mereka tidak peduli. Tetapi bersyukurlah pada hari ini Tuhan ingatkan kita boleh masuk dalam batra Allah. Kenapa? Sebab kita warga negara kerajaan surga. Maka kita masuk dalam batra Allah.
sebagaimana nyanyian orang tua itu, berlayar ke surga, ke negeri perjanjian. Dan Alkitab menulis ketika air sudah meninggi, banyak orang berusaha untuk masuk dalam Batra. Buka pintu. Tetapi pintu sudah tertutup, tidak satu yang bisa membuka. Demikian juga Alkitab menulis dalam Wahyu 3 ayat 7, jika Tuhan menutup pintu, tidak satu pun yang bisa membuka. Satu ketika pintu Batra Allah, pintu kemurahan Allah akan ditutup. Kenapa? Kalau mereka bahkan rekan-rekan surga sudah masuk dalam Batra. Sebab Batra ini akan berjalan, akan menuju langit dan bumi baru. Ketika Batra mau berjalan, ada suara nafiri, suara trompet yang berkata, suitnya pada kapal itu bukan tanda-tanda bahwa kapal itu akan berlayar. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya, tanda Batra Nuh cukup bagi kita. Dan hari ini Tuhan ingatkan kembali melalui tanda-tanda yang kita lihat ini. Apa? Melalui virus corona ini, tanda-tandanya bahwa Tuhan akan datang. Tuhan akan datang tidak lama lagi. Alkitab menulis dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebaiknya kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam persisian dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan tubuhmu atau daging. Alkitab cukup jelas mengatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Ini tanda nafiri. Tanda nafiri. Hari sudah jauh malam, sebentar lagi akan siang. Kita sebagai orang yang percaya, kita harus peka suara Tuhan. Kita harus peka suara Tuhan. Selama tanda diberikan, kita harus peka, jangan cuek. Sebab Alkitab mengatakan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-37 yang berkata demikian. Ibrani 10 ayat yang ke-37 yang berkata demikian. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Tuhan akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangan Tuhan. Jelas, sebab sangat sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Tuhan akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangan Tuhan. Apa tandanya? Suara nafiri, suara trompet daripada kapal yang akan berangkat ke surga, yang membawa anak-anaknya yang disebut menjadi warga negara kerajaan surga. Tanda ini, dia berkata, sangat sedikit lagi waktu dia akan datang. Iblis juga tahu bahwa kedatangan Tuhan sangat dekat sekali lagi. Kita sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan akan datang, suara nafiri sudah dibunyikan. Kapal itu akan berangkat, akan berangkat, akan berangkat, akan berangkat. Jangan kita pura-pura cuek, teleha-teha dengan keadaan dunia, bermain-main dengan dosa. Alkitab jelas dalam Wahyu 12 ayat yang ke-12b yang berkata demikian. Wahyu 12 ayat yang ke-12b yang berkata demikian. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat, karena iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kenapa iblis tahu? Dia mendengar suara
nafiri. Nafiri Allah aja dengar, trompet Allah sudah dengar, waktunya sudah sangat singkat, sudah sangat dekat. Ayo Mas dan Batra, jangan tertidur, jangan terlena dengan dunia. Waktu Tuhan. Maka kita menulis apa yang kita kerjakan waktu yang singkat ini. Waktu yang singkat ini, apa yang kita kerjakan? Alkitab menulis di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-29, saudara-saudara, inilah yang kumasukkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang berisi harus berlaku seolah-olah mereka tidak berisi, dan orang-orang yang menangis seolah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah tidak bergembira, dan orang-orang membeli seolah tidak memiliki apa yang mereka beli. Perhatikan pendeknya, orang-orang yang menggunakan barang-barang duniawi seolah sama sekali tidak menggunakan, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Jelas Alkitab berkata demikian. Pendeknya, orang yang menggunakan barang-barang duniawi seolah sama sekali tidak menggunakannya. Apa kita miliki seolah-olah kita tidak punya. Yang kita miliki adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Matius 16 ayat 26. Apa arti kita miliki isi dunia? Jiwa kita binasa. Kita memperhatikan jiwa kita dengan baik. Ayo masuk dalam Batra. Bagi saudara yang tertidur, ayo masuk ke dalam Batra. Jangan sampai Batra itu tutup. Dan saudara akan berusaha, tapi pintu sudah tutup. Sebagaimana Wahyu 3 ayat 7. Jika Tuhan menutup, siapa yang bisa membukanya? Kalau Tuhan sudah menutup, artinya pintu kemurahan masih dibuka lebar-lebar. Tapi kalau kita membeleha-leha, pintu kemurahan itu akan tertutup. Dan kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Kita menangis, tapi sudah terlambat. Kita pergi ke gereja, tapi gereja sudah kosong. Gereja tidak ada kebaktian. Sebagaimana kita lihat sekarang ini. Kita mau ibadah, kita tidak bisa ibadah. Kita mau dengan musik, gak bisa. Karena gereja tertutup. Pemerintah katakan, jangan kumpul besar. Banyak orang kumpul, hanya bisa di rumah masing-masing. Melalui peristiwa ini, kita diingatkan oleh Tuhan. Pintu kemurahan yang Tuhan buka lebar-lebar. Ayo, gunakan dengan baik. Perhatikan hidup kita, perhatikan pakaian kita, perhatikan tingkah laku kita, perhatikan apa yang kita kerjakan. Semua harus kembali untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata sejenak, kita datang kepada Tuhan. Bapa, Engkau sangat baik, Engkau sangat mengasihi kami. Firman yang disampaikan hamba yang kecil ini mengingatkan bahwa kami sebagai warga negara kerajaan surga, sikap tingkah laku kami nafiri satu ketika akan dibunyikan, dan nafirinya kami dengar saat ini melalui peristiwa virus corona. Suara nafiri Tuhan berbicara melalui situasi ini. Suara nafiri untuk mengingatkan kami sebagai negara surga. Ayo masuk dalam pintu kemurahan Allah. Jangan terlena tidur. Memperhatikan pakaian hidup kami, memperhatikan tingkah laku kami, memperhatikan nikah kami, memperhatikan pelayanan kami. Jangan kami jadi orang yang bodoh, tapi pekakan suara Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, meneraikan firman dalam hati kami semua. Dan kami baru berjalan hari ini bersama dengan Tuhan. Dan kami bisa masuk minggu yang kelima. Dan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Mungkin kami bekerja, mungkin kami berdagang, atau mungkin kami di rumah. Engkau selalu mengingatkan kami. Pada Keluaran 12 ayat 22, rumah orang Israel ada ambang dan jenang pintu ada tanda darah. Malaikat maut lewat. Ketika ada tanda darah,
maut tidak menguasai rumah orang umat Israel. Demikian juga rumah anak-anakmu, ia ada tanda darah Kristus, boleh dilalukan dengan maut. Biar darah Kristus ada di rumah tangga anak-anakmu yang hadir, rumah tangga anak-anak Kristen, umat Kristiani, rumah tangga yang menghargai akan darahmu yang baik. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh menikmati hari ini yang bersama-sama dengan Tuhan. Kuatkan iman kami, tebalkan iman percaya kami kepada Tuhan. Satu perkara, Tuhan mencukupi segala kebutuhan hidup kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami berpisah saat ini, kami berdoa juga buat bangsa negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden bersama Menteri Trisweo, Bapak Presiden dalam hadapi mamanya dipanggil sebagai manusia jika dirasakan kehilangan. Kau juga beri kekuatan bagi dia. Berkati para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, RW, bahkan RT, para dokter, para suster, para menteri-menteri yang lain ditugas-tugaskan, bahkan mereka yang ambil bagian untuk memerangi virus corona. Beri kemampuan, berikan hikmat buat mereka semua untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang berat baginya. Tuhan, jangan kau tinggalkan. Engkau juga lindungi, bungkus dalam kuasa darahmu sebagaimana kau lindungi kami semua. Tuhan, cukup hanya sekian ratus, jangan berlalu. Engkau mencintai tanah air Indonesia, Engkau mencintai umatmu di Indonesia. Mereka semua berdoa untuk bangsa Indonesia, bahkan untuk seluruh dunia. Tuhan, hanya cukup, jangan sampai lebih. Tuhan, Engkau mereka melalui kisah ini kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah satu yang lain, antar kami keluarga masing-masing dalam keadaan tubuh yang sehat, dan kembalikan kami pada doa pagi jam 5 sampai jam 6 merenungkan firman Tuhan. Adakan mesbah-mesbah rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mohonkan, turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kira berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Haleluya.